Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang menentukan KPK atau KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil dan FPB faktor persekutuan terbesar. Nah, di situ ada dua, untuk mencari KPK ada dua cara, untuk mencari EPB ada dua cara yang akan dijelaskan dalam video kita hari ini. Baiklah, yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan cara mencari KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat pohon faktor. Nah, di situ kan KPK yang dicari adalah 12, 24, dan 40. Jadi kita cari masing-masing dengan menggunakan pohon faktor. Nah, itu Ibu contohkan yang pertama 12. 12 itu bisa dibagi bilangan prima, yaitu bisa dibagi 2. Sisanya adalah 6. 6 bisa dibagi 2, dapat 3. Nah, 3 itu kan sudah bilangan prima paling kecil, tidak bisa dibagi lagi. Sehingga faktorisasi dari 12 adalah 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kemudian masuk ke contoh yang kedua, di situ ada 24. 24 bisa dibagi 2, dapat 12. 12 bisa dibagi 2, dapat 6. 6 bisa dibagi 2, dapat 3. Nah, sudah habis. Berikutnya kita tulis faktorisasi dari 24. 2-nya ada 3, berat 2-nya ada 3 buah, berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Nah, begitu selanjutnya untuk yang 40. Bilangan 40 faktorisasinya adalah 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, kalau sudah kalian buat pohon faktornya dan kalian tulis faktorisasinya tadi, nah untuk mencari KPK, kalian mengalihkan semua faktor. Jadi semua faktor yang ada di situ kalian kalikan. Jika terdapat faktor yang sama, ambil pangkat paling tinggi. Nah, kita yang pertama lihat di situ faktorisasinya yang 12 kan ada 2, di sini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Berarti kita ambil pangkat ini kan sama, berarti kita ambil pangkat paling tinggi yaitu 2 pangkat 3. Tulis dikali dengan berapa lagi faktorisasinya di sini setelah 2 ada 3. 3 ini kan sama pangkatnya, pangkat 1. Berarti ambil aja sini tulis 3. Dikali dengan setelah 3 ada 5. Berarti dikali dengan 5. Kemudian selesaikan 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah 8. 8 kali 3 kalikan dengan 5. Sehingga dapat KPK-nya adalah 120. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan cara yang kedua untuk mencari KPK, yaitu dengan cara kelipatan persekutuan. Nah, di situ cari kelipatan dari masing-masing bilangan. Kelipatan 6, 6, 12, 18, dan seterusnya. Artinya setiap bilangan itu ditambahkan dengan 6. 6 tambah 6, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 6, 24, dan seterusnya. Kalau bilangan 12 berarti 12, 12 tambah 12, 24, dan seterusnya. Begitu juga untuk 18. Kalau sudah masing-masing dicari kelipatannya, sekarang kalian perhatikan
angka yang sama paling kecil. Angka yang sama di setiap bilangan paling kecil. Di situ misalnya kita ambil angka 12. 12 kan ada dimiliki oleh kelipatan 6, ada dimiliki oleh kelipatan 12, tetapi tidak dimiliki oleh kelipatan 18. Berarti kita tidak bisa mengambil 12. Kita perhatikan lagi, kemudian dapat angka 36. Nah, 36 ini ada di kelipatan 6, ada di kelipatan 12, ada di kelipatan 18. Nah, sehingga ketikanya sudah sama. Nah, dengan begitu dapat KPK-nya adalah 36. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang menentukan EPB dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, yang pertama langkah-langkahnya kalian buat pohon faktornya. Di situ ada 12, 24, dan 40. Masing-masing dibuat pohon faktornya sehingga dapat pohon faktor dari bilangan 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Bilangan 24 faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 kali 3, dan bilangan 40 faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, karena yang ditanyakan adalah EPB, berarti hanya mengalihkan atau hanya mengambil faktor yang sama yang dimiliki oleh ketiga bilangan tersebut dan pilihlah pangkat paling rendah. Nah, kalian lihat faktorisasi primanya, perhatikan yang sama, faktor yang dimiliki oleh semua tiga bilangan tersebut. Jadi yang sama adalah faktor 2. Kan ada 2, di 12 ada 2 pangkat 2, di 24 ada 2 pangkat 3, di 40 ada 2 pangkat 3. Selain 2 tidak ada lagi yang sama. Kalaunya 3 itu faktornya hanya dimiliki oleh 12 dan 24, tidak dimiliki oleh 40. Jadi yang sama cuma faktor 2. Setelah itu, pilihlah pangkat paling rendah atau paling kecil. Nah, pangkat yang paling kecil di situ adalah 2 pangkat 2. Sehingga faktor persekutuan terbesar atau EPB dari 12, 24, dan 40 adalah 2 pangkat 2, yang artinya 2 dikali 2 sama dengan 4. Baiklah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua, yaitu mencari EPB dengan menggunakan faktor persekutuan. Di situ tentukan EPB dari 8, 18, dan 32. Sekarang kalian cari dulu faktor dari 8, faktor dari 18, dan 32. Kalau sudah dapat, sekarang kalian perhatikan bilangan atau angka yang sama selain dari angka 1. Nah, di situ angka yang sama adalah 2. 2 dimiliki oleh 8 memiliki faktor 2, 18 memiliki faktor 2, 32 memiliki faktor 2. Sehingga EPB dari 8, 18, dan 32 adalah 2. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang operasi campur. Operasi campur itu artinya operasi atau hitungan yang di dalamnya terdapat penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Jadi macam-macam di situ, ada yang dijumlahkan, ada yang dikurang, atau ada yang dibagi, atau ada yang dikali. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh. Di situ ada soalnya, tentukan hasil dari
30 dibagi dalam kurung 2 dikali 3 tutup kurung ditambah dalam kurung 19 dikurang 4 tutup kurung dikali 2. Jadi itu adalah operasi campur karena di situ ada pembagian, perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian lagi. Nah, ketika kalian bertemu soal operasi campur, hal yang pertama kalian lakukan adalah selesaikan yang di dalam kurung. Langkah pertama adalah selesaikan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung perhatikan ada dua. Yang mana yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan adalah yang pertama kali ditemui. Nah, kan di situ ditulis lagi ulang soalnya, kemudian di bawahnya sama dengan 30 dibagi, nah yang pertama ini kan 2 dikali 3, berarti itu yang diselesaikan 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, tulis kembali sisanya ditambah buka kurung 19 dikurang 4 tutup kurung kali 2. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjutkan lagi ke bawah. Sama dengan, perhatikan soalnya masih ada yang di dalam kurung, berarti kerjakan yang di dalam kurung. Nah, 30-nya tetap dibagi 6 tetap ditambah tetap. Nah, 19 dikurang 4 hasilnya adalah 15. Nah, dikali 2. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, tidak ada lagi yang di dalam kurung. Langkah yang kedua adalah kerjakan perkalian atau pembagian yang pertama kali kalian temui. Nah, pertama kali ketemu adalah operasi pembagian. Berarti pembagian dulu 30 dibagi 6 sama dengan 5 ditambah tetap 15 dikali 2. Kalau sudah seperti ini, kalian lihat operasinya masih ada operasi pembagian atau perkalian. Di sini masih ada perkalian, berarti kerjakan perkalian terlebih dahulu. 5-nya tetap ditambah kalikan. 15 kali 2 sama dengan 30. Nah, kalau sudah seperti ini tidak ada lagi perkalian dan pembagian, baru kalian selesaikan penjumlahan atau pengurangan. Di sini kan ada penjumlahan, langsung dijumlahkan hasilnya adalah 35. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di situ, tentukan hasil dari operasi hitung berikut. Di situ ada operasinya, ada 5. Nah, setiap operasi kalian selesaikan hasilnya berapa. Nah, untuk menyelesaikan operasi campur, itu kan campur itu artinya di dalamnya ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian, atau diantaranya ada yang 4 operasi tersebut. Nah, ketika kalian menemui operasi campur, yang harus dikerjakan pertama kali adalah kerjakan yang di dalam kurung. Jadi yang di dalam kurung dulu, di mana posisinya terserah di muka atau di belakang, yang penting itu dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu, kalau sudah tidak ada lagi yang di dalam kurung, baru kerjakan perkalian dan pembagian. Kerjakan mulai dari yang pertama kali ketemu apa? Kalau perkalian, perkalian, kalau pembagian, pembagian. Kalau sudah habis perkalian dan pembagian, baru boleh kalian lanjutkan mengerjakan operasi pengurangan dan penjumlahan. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Di situ ada 3 orang yang mengunjungi perpustakaan. Mereka bertemu pada tanggal 3 Maret 2019. Nah, yang pertama namanya Rina mengunjungi perpustakaan 2 kali sehari. Dira mengunjungi 5 kali sehari. 5 hari sekali. David mengunjungi perpustakaan setiap 4 hari sekali. Nah, pertanyaannya, pada tanggal berapakah mereka
bertemu kembali. Nah, di situ ada yang 2 hari sekali, 5 hari sekali, 4 hari sekali. Kira-kira mereka bertemu pada tanggal berapa? Kalau pertama kali bertemu tanggal 3 Maret. Silakan kalian cari KPK-nya dulu. Kalau sudah dapat KPK, maka tentukan tanggalnya tanggal berapa. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Di situ, ibu memiliki 3 buah bunga. Bunga mawar ada 8 tangkai, bunga aster ada 18, bunga karisa ada 32. Nah, masing-masing bunga tersebut akan diletakkan di dalam vas bunga dengan jumlah bunga yang sama di setiap vasnya. Nah, cara me cara mengerjakannya adalah dengan mencari EPB dari, masing-masing bunga tersebut ada 8, 18, dan 32. EPB-nya berapa, berarti itu adalah jumlah pas yang diperlukan. Kemudian, setelah dapat pasnya ada berapa, tentukan jumlah masing-masing bunga berapa tangkai dalam setiap pas. Jadi mawarnya ada berapa tangkai, asternya ada berapa, karisanya ada berapa dalam satu pas dijelaskan.